Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Red Eye Korean. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Seorang pramugari kereta api muda memulai hari pertamanya di tempat kerja di sebuah kereta api yang terlihat normal, di mana beberapa ratus penumpang hadir. Beberapa di antaranya bepergian untuk bekerja, sementara yang lain hanya ingin menghabiskan liburan bersama orang yang mereka cintai. Namun setelah 10 menit, ketika kereta mencapai stasiun tertentu, semuanya berubah. Gerbong-gerbong menjadi tua dan berkarat, orang-orang mulai menggila, dan pertumpahan darah terjadi. Pramugari, yang mengharapkan hari pertama yang menyenangkan di tempat kerja, mengalami trauma karena apa yang dilihatnya. Setelah ini, kita dibawa kembali ke tahun 1988. Oh Misun kecil sangat gembira karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia dengan sabar menunggu kedatangan ayahnya dengan hadiah spesialnya. Ayah Misun bekerja di kereta api sebagai kondektur. Sementara neneknya berbaring di depan televisi, Misun bermain dengan kereta mainannya. Namun, ia cepat merasa bosan dan mencoba mencari perhatian dari neneknya. Ketika wanita tua itu tidak merespons, Misun mengguncang pundaknya, tetapi tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa itu jatuh dengan keras ke atas kereta mainan, menghancurkannya. Dari televisi, kita mengetahui berita mengejutkan bahwa telah terjadi kecelakaan yang mengerikan, dan kereta yang membawa ayah Misun pulang ke rumah sekarang menjadi masa logam yang terbakar dan hancur. Kemudian terungkap bahwa nenek Misun terkena serangan jantung setelah mengetahui kematian putranya. Setelah itu, kita diperlihatkan adegan bencana yang sebenarnya. Ada dua anak kecil, seorang anak laki-laki dan perempuan dengan lengan yang terluka. Anak-anak itu menatap ngeri ke arah tubuh ibu mereka, yang telah terbunuh saat mencoba melindungi mereka dari kecelakaan. Maju cepat 15 tahun, Misun sekarang menjadi seorang pramugari, yang baru saja memulai pekerjaannya di sebuah kereta api. Beberapa orang menyalahkan ayahnya yang merupakan kondektur di kereta yang mengalami kecelakaan tersebut. Namun, Misun tidak menghiraukan semua orang dan tetap menjalankan pekerjaannya. Kemudian, kita mengetahui bahwa kereta akan berangkat dari stasiun Seoul menuju Yeosu pada pukul 11.50 malam. Ada banyak penumpang yang menaikinya, tetapi yang paling banyak adalah sepasang kekasih, Haijo dan pacarnya, yang akan berbulan madu, sekelompok 4 remaja yang merupakan penyelidik aktivitas paranormal, dan 2 siswi sekolah yang baru saja pulang sekolah. Kereta kemudian berangkat pada waktu yang disebutkan. Beberapa saat kemudian, sepasang suami istri tiba di stasiun, dan sang istri khawatir mereka ketinggalan kereta. Namun secara mengejutkan, pada pukul 12, kereta kedua tiba, dan pasangan tersebut menaikinya. Kembali ke kereta pertama, sang kapten, Tuan Park membuat pengumuman. Dia menyebutkan bahwa ini adalah terakhir kalinya kereta tersebut menuju stasiun Yeosu. Setelah ini, baik dia maupun keretanya akan pensiun. Selain itu, terungkap bahwa beberapa bagian kereta memiliki gerbong yang sama dengan gerbong yang digunakan pada kereta yang anjlok 15 tahun yang lalu. Karena hal ini, orang sering berteori bahwa kereta ini berhantu. Tak lama kemudian, gadis-gadis sekolah tadi dengan sengaja menabrak troli makanan milik Misun dan mencuri beberapa coklat. Misun menyadari hal ini tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia pergi ke sudut dan mulai mengunyah salah satu makanan ringan. Dia diganggu oleh kondektur kereta, Jin Kyu, yang mengundangnya ke pesta perpisahan untuk Tuan Park. Kemudian, pasangan ini, bersama dengan kepala staf, merayakan pesta perpisahan dengan sang kapten dan mengucapkan selamat atas pengunduran dirinya. Setelah pesta, Park kembali ke ruang kontrol, di mana dia tiba-tiba melihat seorang gadis berdiri di rel kereta. Karena ketakutan, dia dengan cepat menarik pegangan rem, menyebabkan semua penumpang kehilangan keseimbangan untuk sementara waktu. Namun, ketika dia pergi untuk memeriksa rel, dia tidak melihat siapapun di sana. Selanjutnya, tim aktivitas paranormal mewawancarai salah satu penumpang kereta api tentang pengalamannya di dalam kereta. Pria itu memulai dengan mengatakan bahwa hari ini adalah tanggal yang sama dengan hari terjadinya kecelakaan mengerikan 15 tahun yang lalu. Penumpang tersebut kemudian mengungkapkan bahwa sejak kejadian tersebut, dia melakukan perjalanan setiap tahun dengan kereta tersebut pada hari peringatan kecelakaan, karena dia kehilangan orang tuanya pada hari yang menentukan itu. Dia juga mengatakan kepada tim investigasi bahwa 3 tahun yang lalu, dia pernah melihat seorang pria dengan sebuah koper di dalam kereta, namun pria tersebut dengan cepat menghilang begitu saja. Penumpang tersebut kemudian membawa tim ke tempat di mana pria itu duduk. Mengetahui hal ini, Suhi, salah satu gadis dari tim tersebut, merasakan aura aneh di sekitar tempat duduknya. Suhi adalah seorang cenayang, yang bisa melihat roh. Di tempat lain di kereta, Misun menghampiri seorang anak laki-laki bernama Huang, yang bepergian sendirian dan membuat sketsa gambar di buku gambarnya. Anak laki-laki itu memberitahu pramugari bahwa ibunya sedang menunggunya di pemberhentian berikutnya. Ketika Misun melihat buku gambar tersebut, dia menemukan bahwa Huang telah menggambar beberapa penumpang yang tidak ada di kereta. Namun sebelum ia dapat melihatnya lebih dekat, anak laki-laki itu merebutnya dan berusaha menghancurkannya, memaksa Misun untuk pergi. Segera setelah itu, dia mulai melihat hal-hal aneh di sekitar kereta. Kendaraan itu mulai berubah menjadi kereta tua dan gelap, dengan laba-laba yang merayap di mana-mana. Dia juga mulai melihat sekilas arwah orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan 15 tahun sebelumnya. Namun tiba-tiba, semuanya kembali normal. Setelah itu, Misun melihat seorang pramugari yang tidak dikenal dan mengikutinya ke gerbong di sebelahnya. Dalam prosesnya, kakinya tersandung, tetapi ketika dia bangun, Misun menemukan dirinya berada di kereta yang sama dan sekarang penumpangnya juga sudah berganti.
Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat sosok menakutkan dengan rambut panjang yang langsung menyerangnya. Mi-sun berteriak ngeri dan menyudutkan diri di kursi penumpang. Namun keadaan di sekelilingnya dengan cepat kembali normal dan kini sosok itu telah berubah menjadi wig hitam. Su-hee, yang menyaksikan semuanya, mengambil wig tersebut dan bertanya kepada para penumpang apakah wig itu milik mereka. Untuk beberapa saat, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, tetapi saat itu, salah satu siswi yang sombong berbohong bahwa wig itu miliknya dan membawa wig tersebut. Kemudian, Mi-sun dipanggil oleh atasan stafnya, yang memarahinya karena telah membuat para penumpang takut. Namun sebelum masalah ini semakin memburuk, kondektur kereta, Jin Kyu datang dan meyakinkan supervisornya untuk tidak terlalu memarahi Mi-sun karena ini adalah hari pertamanya bekerja. Setelah itu, pramugari yang ketakutan pergi untuk beristirahat. Dalam adegan berikutnya, kita dibawa ke kereta kedua. Pasangan yang naik kereta pada jam 12 pagi masih ada di sana. Sang istri, Jo-mi, sangat ketakutan karena tidak ada orang lain di kereta, kecuali mereka. Namun saat Jong Hyun melihat sekeliling, dia melihat Profesor Kim, yang dulu mengajarnya di universitas. Dia kemudian mendekati profesor tersebut, yang membawa sebuah tas kerja. Film kemudian kembali ke kereta pertama. Gadis yang berbohong tentang wig itu pergi ke kamar mandi dan mencobanya. Namun tiba-tiba, dia merasa ada yang mencengkeram lehernya. Ketika gadis itu mencoba untuk melihat ke sekelilingnya, wig tersebut melilit lehernya dan mencekiknya hingga mati. Selanjutnya, kereta berhenti di sebuah stasiun, dan dari jendela, Mi-sun melihat anak laki-laki itu, Hu Wang, turun dari kereta. Khawatir dia tersesat, dia segera mengikutinya keluar, tapi dia sudah pergi. Mi-sun kemudian memutuskan untuk kembali ke kereta, tetapi tiba-tiba dia melihat ayahnya duduk di salah satu kursi penumpang dan merasa ngeri. Untungnya, Jin Kyu mengingatkannya bahwa kereta akan segera berangkat, membuat Mi-sun tersadar dan buru-buru masuk ke dalam kereta. Sementara itu, seorang wanita memasuki kamar mandi untuk merokok. Dia tampak dalam suasana hati yang buruk karena pacarnya baru saja turun dari kereta api di stasiun terakhir, meninggalkannya sendirian. Saat itu, lampu mulai berkedip-kedip dan tiba-tiba ada makhluk halus yang menyerangnya. Film ini kemudian membawa kita ke kereta kedua, di mana Profesor Kim sedang berbicara dengan sesama penumpang. Penumpang tersebut tidak lain adalah ayah Mi-sun, yang menunjukkan sebuah kotak musik yang akan diberikan kepada putrinya. Sementara itu, sang profesor menjelaskan bahwa ia sedang dalam perjalanan ke Yosu untuk menyerahkan disertasinya, yang ada di dalam tasnya. Pada saat ini, kita menyadari bahwa pasangan tersebut, Jong Hyun dan Jo-mi, menaiki kereta hantu yang mengalami kecelakaan 15 tahun yang lalu. Selain itu, Profesor dan ayah Mi-sun adalah arwah yang belum menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah meninggal. Kembali ke kereta pertama, Jin Kyu dan Mi-sun menemukan mayat seorang wanita yang pergi ke kamar mandi untuk merokok. Mayat tersebut terlihat seperti wanita yang ketakutan setengah mati. Jin Kyu buru-buru mencoba untuk memberitahu kantor pusat, sementara Mi-sun mengambil ponsel wanita itu. Dia menemukan beberapa pesan yang belum dibaca dari pacar wanita tersebut, yang menyarankannya untuk segera turun dari kereta. Rupanya, dia telah melihat beberapa makhluk halus di dalam kereta setelah dia turun. Terkejut, Mi-sun meninggalkan mayat tersebut dan berjalan keluar. Tiba-tiba, kereta mulai berubah menjadi kereta yang lama sekali lagi. Mi-sun melihat pramugari yang tidak dikenalnya, yang memberitahunya bahwa dia melakukan kesalahan saat bekerja di kereta itu. Pramugari tersebut kemudian mengatakan kepada Mi-sun yang kebingungan dan cemas bahwa mereka semua akan mati. Karena merasa tertekan, Mi-sun mulai berteriak kepada pramugari tersebut. Namun pada kenyataannya, ternyata dia berteriak pada supervisor wanitanya. Setelah itu, Mi-sun jatuh pingsan di lantai. Saat tidak sadarkan diri, ia melihat sebuah penglihatan di mana terungkap bahwa pramugari yang tidak dikenal bekerja di kereta yang jatuh 15 tahun yang lalu. Namanya Jung Jin-suk dan ketika bertugas, dia secara tidak sengaja menendang botol racun dan menghancurkannya. Namun sebelum kita mengetahui lebih jauh, Mi-sun mendapatkan kembali kesadarannya. Kemudian, dia berbicara tentang visi dan mimpinya dengan Jin Kyu, tetapi Jin Kyu bingung dan tidak mengerti semua itu. Mi-sun kemudian memutuskan untuk meminta bantuan dari Su-hee, seorang cenayang. Saat keduanya berbicara, So-hee mengungkapkan bahwa dia juga telah merasakan aura aneh sejak kereta berhenti di stasiun terakhir. Keduanya kemudian pergi ke kamar kecil, di mana mayat wanita itu terbaring. So-hee mencoba mendekati mayat tersebut, namun ia mulai merasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang menghentikannya. Di tempat lain, kita melihat Hae-jo dan pacarnya. Mereka adalah pasangan yang sama dengan yang kita lihat di awal film, yang sedang dalam perjalanan menuju bulan madu. Dari percakapan mereka, kita mengetahui bahwa Hae-jo adalah gadis yang sama di antara dua anak yang selamat dari kecelakaan 15 tahun yang lalu. Sementara itu, Su-hee mengetahui dari setumpuk koran bahwa Huang, anak laki-laki yang Mi-sun coba cari setelah dia turun dari kereta sendirian, juga telah meninggal 15 tahun yang lalu. Kami menyadari bahwa sebagian besar penumpang yang dirawat Mi-sun adalah arwah dari kecelakaan mengerikan tersebut. Di sisi lain kereta, salah satu teman Su-hee dibunuh oleh pramugari, arwah Jin-suk. Beberapa saat kemudian, ketika Mi-sun pergi untuk memeriksa Su-hee, dia menemukan bahwa Su-hee telah jatuh pingsan di lantai. Yang mengejutkan, seseorang telah menikamnya, sebelum So-hee menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan lemah ia mengungkapkan bahwa sebagian besar penumpang di kereta tersebut dirasuki oleh roh-roh dari masa lalu. Di antara mereka ada Hae-jo dan pacarnya, yang telah dirasuki oleh arwah dua anak yang berada dalam kecelakaan kereta api bersama orang tua mereka 15 tahun yang lalu dan mereka berniat untuk menabrakkan kereta tersebut. Selain itu, bagian yang paling membingungkan adalah arwah-arwah itu sendiri tidak mengetahui bahwa mereka telah meninggal, sehingga mereka melakukan perjalanan sebagai penumpang di dalam kereta.
Mengetahui hal ini, Misun segera berangkat untuk menghadapi pasangan tersebut. Tetapi sebelum dia dapat menjelaskan kepada mereka bahwa mereka telah dirasuki, pacar Haijo menikamnya dari belakang. Akibatnya, Misu jatuh pingsan di lantai. Sementara itu, Jin Kyu tidak bisa membuat kereta berhenti di stasiun seperti yang seharusnya. Dia menjadi bingung dan para penumpang juga mulai resah. Di tempat lain, saat Misun mulai sadar, dia melihat ayahnya di sampingnya. Arwah tersebut menenangkannya dan mengungkapkan bahwa kereta mereka akan bertabrakan dengan kereta kedua. Dan setelah tabrakan tersebut, semua roh akan tahu bahwa mereka sudah mati dan fenomena aneh itu akhirnya akan berhenti terjadi. Saat itu, Jin Kyu mendekatinya dan bersiap untuk membawanya kembali ke tempat yang aman. Tiba-tiba, lampu padam dan gerbong yang mereka tumpangi menjadi tua. Mereka melihat darah mengalir keluar dari lantai, dan dari sana, Jin Suk yang menakutkan merangkak keluar. Namun, ketika ia mencoba merasuki Misun, Jin Kyu muncul dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan selalu bersamanya. Di sini, terungkap bahwa Jin Kyu dan Jin Suk pernah bertemu satu sama lain sebelum pramugari tersebut meninggal dalam kecelakaan. Arwah tersebut kemudian meninggalkan Misun dan perlahan-lahan meringkuk dalam pelukan mantan pacarnya. Sementara itu, ketika lampu di beberapa gerbong mati, kaca-kaca mulai berjatuhan menimpa para penumpang, dan arwah-arwah tersebut mulai menyadari bahwa mereka berada di tubuh orang lain. Selanjutnya, Misun pergi ke ruang kontrol di mana dia menemukan Haijo dan pacarnya. Pasangan ini telah membunuh sang kapten dan mengubah jalur kereta, dengan cara yang pada akhirnya akan menabrak kereta api yang lain, menewaskan semua orang di dalamnya. Misun mencoba meyakinkan Haijo bahwa mereka telah dirasuki dan karena itu, Haijo mulai mendapatkan penglihatan. Haijo melihat bahwa 15 tahun yang lalu, ia bersama keluarganya sedang melakukan perjalanan dengan kereta api. Mereka seharusnya pergi ke pantai untuk bersenang-senang, namun pada kenyataannya, sang ayah berencana untuk membunuh mereka semua dengan bantuan racun. Namun, rencananya digagalkan ketika pramugari Jin Suk secara tidak sengaja menendang dan menghancurkan botol tersebut. Dengan marah, sang ayah menyeret pramugari tersebut ke ruang kontrol, membunuhnya dan kaptennya, dan membuat kereta tersebut bertabrakan dengan kereta lain. Inilah yang menyebabkan kecelakaan mengerikan lebih dari 1 dekade yang lalu. Kembali ke masa sekarang, pacar Haijo membenturkan kepala Misun beberapa kali ke jendela, menyebabkannya pingsan. Namun sebaliknya, Haijo malah kembali menjadi gadis kecil dari 15 tahun yang lalu. Pada adegan berikutnya, arwah ayah Misun memasuki ruang kontrol dan mengemudikan kereta keluar dari bahaya, sementara pacar Haijo juga kembali ke dirinya yang asli dan mulai menghibur adiknya. Tak lama kemudian, saat kedua kereta, yang satu alami dan yang lain berhantu, mulai berpisah, keadaan mulai kembali normal di kereta yang asli. Gerbong-gerbong tua berubah menjadi normal kembali dan para penumpang yang ketakutan mulai keluar dari persembunyiannya. Di ruang kontrol, Misun dihibur oleh ayahnya, dengan mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan bertemu di surga. Dengan ini, dia meninggal karena luka di kepalanya. Pada saat yang sama, kereta api akhirnya berhenti, dan para penumpang yang kebingungan turun. Adegan terakhir film ini menunjukkan bahwa hari sudah malam lagi dan kereta menuju Yosu tiba di stasiun Seoul untuk perjalanan terakhirnya. Kita melihat Misun di peron, dan dia kembali menjadi pramugari di kereta api dalam perjalanan yang tidak wajar ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.